Siapa yang paling banyak bicara tentang neraka di seluruh Alkitab? Bukan nabi, bukan rasul. Jawabannya adalah sosok yang paling kamu kenal sebagai simbol kasih dan pengampunan. Dan ketika kamu tahu alasannya, cara kamu memandang Yesus tidak akan pernah sama lagi. Selamat datang di Fakta Alkitab, di mana kita menggali kebenaran firman Tuhan dari sudut yang mungkin belum pernah kamu lihat sebelumnya. Mari kita mulai dengan fakta yang tidak bisa dibantah. Kata Gehenna, kata yang diterjemahkan sebagai neraka dalam Alkitab, muncul 12 kali di seluruh Perjanjian Baru. Dan dari 12 kali itu, 11 diantaranya diucapkan langsung oleh satu orang yang sama, Yesus. Sosok yang kita kenal dengan khotbah di bukit, dengan kasihilah musuhmu, adalah orang yang paling banyak dan paling sering memperingatkan tentang neraka di seluruh Alkitab. Tapi sebelum kita membahas alasannya, kita perlu memahami apa yang Yesus maksud ketika ia menyebut Gehenna. Gehenna bukan kata abstrak, itu adalah nama tempat yang nyata, sebuah lembah di luar tembok Yerusalem yang dikenal semua orang yang mendengar Yesus berbicara saat itu. Lembah itu adalah tempat pembuangan sampah kota. Bangkai binatang, tubuh penjahat, dan segala kotoran dibuang ke sana, dibakar oleh api yang tidak pernah padam. Belatung dan api bersaing untuk menghabiskan apa yang dibuang di sana. Ketika Yesus menggunakan kata Gehenna, pendengarnya tidak perlu penjelasan. Mereka langsung merasakan horor dari kata itu, bau, pemandangan, dan kengerian dari tempat yang mereka kenal. Yesus tidak menciptakan konsep baru. Ia menggunakan realita yang paling menjijikan yang ada di sekitar mereka untuk menggambarkan sesuatu yang jauh lebih serius. Dan Yesus tidak berhenti hanya menyebut namanya. Ia menggambarkan neraka dengan detail yang tidak ditemukan di tempat lain dalam Alkitab. Ia menyebutnya tempat siksaan kekal, tempat api yang tidak padam, tempat cacing tidak mati, tempat orang akan menggertakkan gigi dalam penyesalan dan penderitaan. Ia bahkan menceritakan kisah seorang kaya dan Lazarus, di mana orang yang sudah di dalam neraka memohon agar seseorang dikirim untuk memperingatkan keluarganya. Permintaan itu ditolak. Tidak ada yang bisa melewati jurang yang memisahkan keduanya. Fakta yang mengguncang, kita justru belajar lebih banyak tentang neraka dari kata-kata Yesus dibandingkan dari bagian manapun di seluruh Alkitab. Bukan dari kitab Wahyu, bukan dari nabi-nabi Perjanjian Lama, tapi dari mulut Yesus sendiri. Dan ini bukan hanya kesimpulan orang-orang yang ingin percaya. C.S. Lewis, salah satu intelektual dan penulis terbesar abad ke-20, mantan ateis yang kemudian menjadi Kristen, pernah menulis dengan jujur. Tidak ada doktrin yang lebih ingin saya hapus dari kekristenan jika itu ada dalam kuasa saya. Tapi doktrin ini mendapat dukungan penuh dari Alkitab, dan khususnya dari kata-kata Tuhan kita sendiri. Ini bukan orang yang ingin percaya neraka ada. Ini orang yang terpaksa mengakuinya karena buktinya terlalu kuat untuk diabaikan. Tapi ini pertanyaan yang sebenarnya perlu kita jawab. Kenapa Yesus yang paling banyak memperingatkan tentang neraka? Bayangkan kamu sedang berjalan menuju tebing yang tidak kamu lihat. Dan seseorang yang tahu tentang tebing itu memilih untuk diam karena tidak mau dianggap menakut-nakuti atau menghakimi. Apakah itu kasih? Atau itu ketidakpedulian? Yesus memperingatkan justru karena ia mengasihi. Di hadapan bahaya yang nyata, peringatan adalah definisi dari kasih, bukan sebaliknya. Dan ada satu hal lagi yang perlu dipahami. Neraka bukan tempat di mana Tuhan mengirim orang seperti hakim yang menjatuhkan hukuman. Neraka adalah konsekuensi dari pilihan. Pilihan untuk hidup selamanya terpisah dari Tuhan. Kebebasan berarti pilihan. Dan pilihan mengizinkan kita untuk berkata tidak kepada Tuhan. Yesus memperingatkan berulang kali dan memohon berulang kali, karena ia tahu betapa kerasnya hati manusia dan betapa nyatanya konsekuensinya. Tapi kisah ini tidak berhenti di peringatan. Yesus yang paling banyak memperingatkan tentang neraka adalah Yesus yang sama yang datang untuk menyelamatkan kita darinya. Ia tidak memperingatkan lalu pergi. Ia memperingatkan lalu menyediakan jalan keluar. Melalui iman kepadanya, siapapun bisa didamaikan dengan Tuhan. Bukan karena kelayakan kita, bukan karena kita cukup baik, tapi karena Ia sudah membayar harga yang tidak bisa kita bayar sendiri. Mungkin kamu menonton video ini karena kamu sedang bertanya-tanya, apakah neraka itu nyata? Apakah hidupku sudah menuju ke arah yang benar? Atau mungkin sudah lama kamu tahu jawabannya, tapi belakangan ini kamu memilih untuk tidak memikirkannya. Yesus memperingatkan karena Ia mengasihimu. Dan peringatan yang sama itu datang dengan tawaran yang juga sama. Jalan keluar yang sudah Ia siapkan untukmu.
Kalau hari ini kamu ingin tahu lebih dalam tentang apa artinya menerima tawaran itu, atau kalau kamu hanya butuh seseorang yang bisa berdoa bersamamu, tim doa kami ada untuk itu. Nomor dan cara menghubungi kami ada di kolom deskripsi di bawah video ini. Kami menunggu. Kalau video ini membuka sesuatu dalam pikiranmu hari ini, bagikan kepada seseorang yang mungkin butuh mendengarnya. Sampai jumpa di Fakta Alkitab berikutnya. Tuhan memberkati.